adik-adik. Halo. Berapa banyak adik-adik yang sukacita hari ini boleh sama-sama lambaikan tangannya? Haleluya. Kita siap-siap mau beribadah ya adik-adik bersama Kak Tiffany, Kak Kesha, dan Kak Lucky di Banten Kids Revival. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu dulu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat sukacita, buat berkat, buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Kalau sebentar kami mau memuji dan menyembah Tuhan, biar ada hadirat-Mu bertata di atas setiap kami. Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, kasihnya Tuhan begitu indah bukan buat setiap kita? Ayo kakak ajak kita semua buat sama-sama bangkit berdiri. Semuanya tepuk tangannya yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita ulang lagi sama-sama dari awal ya. Semuanya lebih semangat, oke? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi. Sama-sama loncat ya. Indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi. Dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi ya, lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. kakak percaya kalau Tuhan Yesus hebat banget. Yang percaya sama kakak, kita nyanyikan lagu ini. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Kita mulai dari awal lagi ya. Semuanya tepuk tangannya. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi, oleh rohku kata Tuhan. Sorakan haleluya. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Siapa
kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita percaya kita punya Tuhan yang besar untuk menyelesaikan perkara yang besar. Adik-adik masih suka cita kan? Mari sama-sama bernyanyi. Kita sama-sama tepuk tangannya ya. Kita mau katakan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Katakan Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dengan semangat, besar. Loncat, besar. Loncat lagi, besar. Katakan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Dengan semangat ya. Besar. Lompat. Besar. Besar. Loncat. Loncat. Besar. Sekali lagi ya. Besar. Lebih semangat. Besar. Haleluya. Pentakosta ketiga artinya: 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Mulaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan tidak kompromi dengan dosa dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita sama-sama nyanyikan satu lagu. Semua nggak ada yang main-main lagi, semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Kita sama-sama ulang dari awal. Seperti
Yesus, atas pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, Kau yang tutup fokus kami Tuhan, Kau yang berikan konsentrasi Tuhan pada kami Tuhan, agar kami dapat duduk diam, kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bisa ketemu kembali. Puji nama Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Semuanya tutup mata, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang kakak ambil dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-31. Puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, kalau kita berjalan pasti di jalan, betul? Nah, tapi cerita hari ini itu luar biasa. Bangsa Israel berjalan bukan di jalan. Lah, Kak Ratmi gimana sih jalan tidak di jalan? Iya, karena ini mujizat Tuhan yang luar biasa. Mereka berjalan di tengah laut. Wow, di tengah laut. Iya, nah beginilah ceritanya. Pada waktu itu bangsa Israel dituntun oleh Tuhan dengan dipimpin oleh Musa pulang dari Mesir kembali ke tanah perjanjian. Tapi pada waktu itu setelah bangsa Israel itu keluar dari Mesir, wah di tengah jalan ternyata Fir'aun mengeraskan hati kembali adik-adik. Dia kejar itu bangsa Israel. Sedangkan tahu nggak adik-adik, bangsa Israel itu sudah begitu banyak orangnya. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada ternaknya, ada semua barangnya itu dibawa. Jadi itu mereka berat. Ada yang dorong gerobak, ada yang mendorong kudanya, ada mendorong keledainya. Jadi semua itu dibawa. Nah, adik-adik, pas waktu di tengah jalan tentara Fir'aun kejar. Waduh, dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di depan bangsa Israel itu adalah laut. Laut Teberau, laut yang luas sekali, yang panjang sekali. Dan apa yang terjadi? Wah, bangsa Israel pasti, aduh gimana ini? Pasti kita mati nih. Di depan kita laut, di belakang tentara Mesir. Nah, apa yang dilakukan? Tuhan berfirman kepada Musa, bilang begini, Musa, kenapa kamu ketakutan? Sekarang ambillah tongkatmu, angkat tanganmu, terus pukulkan ke air laut itu. Dan apa yang terjadi? Waktu Musa itu taat mendengarkan firman Tuhan, akhirnya waktu tongkatnya Musa dipukulkan ke laut, apa yang terjadi? Lautnya terbelah. Lautnya terbelah jadi dua adik-adik. Terus tahu nggak? Itu air jadi tembok tinggi. Jadi tembok di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan di tengah-tengah itu apa yang terjadi? Itu menjadi jalan. Jadi bangsa Israel bisa itu berjalan di tengah-tengah laut yang kering.
Itu Tuhan Yesus dahsyat. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan luar biasa. Dan setelah itu adik-adik ya kan, mereka jalan semuanya. Ayo terus jalan di tengah laut, jalan semuanya. Sudah sampai selesai. Sekarang bangsa Israel sudah lewatin laut Teberau. Dan apa yang terjadi? Wah, tentara Mesir dia kejar bangsa Israel. Sampailah mereka di tengah-tengah laut itu. Kuda keretanya sampai di tengah laut. Dan apa yang terjadi? Musa mengembalikan air laut itu. Dan sekarang orang Mesir, tentara Mesir semuanya tenggelam. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan memimpin bangsa Israel luar biasa. Itu yang dinamakan Tuhan itu dahsyat. Nah, adik-adik, kita sekarang ini masuk di tahun paradigma yang baru, tahun 2022. Tuhan juga sanggup lakukan seperti yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Tuhan sanggup memimpin kita. Tuhan sanggup lakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Sekalipun itu mungkin menurut pikiran kita, menurut akal kita, menurut hikmat kita, itu tidak mungkin terjadi. Tetapi di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu itu bisa terjadi. Karena Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu perkasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Haleluya. Nah, adik-adik, sekarang ini kita harus tetap fokus sama Tuhan Yesus. Kita harus tetap dengar-dengaran dengan Tuhan Yesus. Gimana caranya Kak Ratmi untuk dengar-dengaran dengan Tuhan Yesus? Sukanya baca firman Tuhan setiap hari supaya kita ngerti tentang kebenaran firman Tuhan dan kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Siapa yang mau menjadi orang-orang yang menang? Ayo kita sungguh-sungguh di tengah dengan Tuhan. Yuk kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau sanggup ya Tuhan membuka jalan. Sekalipun itu di tengah laut, Engkau sanggup bukakan jalan. Kalau kami sungguh-sungguh dengan Tuhan, kami percaya Tuhan di tahun paradigma yang baru, kami percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Haleluya. Wehehe, nah setelah mendengar firman Tuhan, sekarang waktunya kita akan hayat hafalan ya. Nanti kakek akan ajak kita semuanya ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Ayo. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, bisa kan? Gampang ini mah, ya kan? Ulang lagi. Ayo, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ya kan? Gampang ini. Sekarang yang sudah bisa, anak-anak yang sudah bisa langsung di videoin ya. Dan jangan lupa diupload. Diupload di mana ya? Di Instagram. Terus jangan lupa di tag ke PKR Modern Land. Nah, oke deh. Sampai jumpa dengan kakek di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Tuhan berkati dan lindungi Opa Niko, Oma Hermin, Dedi Peter, Bunda Christine, dan keluarga besar mereka serta para wakil gembala kami.
Berikan mereka kesehatan dan panjang umur. Pakai mereka sebagai alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu dan memenangkan banyak jiwa-jiwa yang baru di era Pentakosta ketiga ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami. Lindungi kami, ya Tuhan, berikanlah kesehatan dan kesembuhan untuk mereka yang sakit. Berkati pekerjaan orang tua kami dan jauhkan dari sakit penyakit dan pulihkan keluarga yang sedang berkesusahan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia, luputkan bangsa Indonesia dari virus COVID-19 supaya virus COVID-19 cepat hilang dari bangsa ini, Tuhan. Tuhan juga saat ini kami berdoa buat petugas kesehatan. Tuhan, berkati mereka supaya mereka selalu dilindungi Tuhan dan diberi kesehatan dan kekuatan saat merawat pasien-pasien yang terkena virus COVID-19, Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan, supaya bangsa Indonesia dilepaskan dari krisis ekonomi global, Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa-bangsa, Tuhan, supaya lawatan-Mu turun atas bangsa-bangsa dan penuaian jiwa terjadi atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Ring Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik kita berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk anak-anak, semua angkat tanganmu yuk. Kita mau terima berkat Tuhan ya. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita semua. Mulai dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.